Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Oleh karena itu sebelum masuk di materi, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama Ibu Trini Maria Fenus Taur. Di sini Ibu membawa materi sosiologi yang materinya Ibu menjelaskan interaksi sosial. Kalau yang di sini nama siapa? Kenalkan, nama saya Adrian Sumaratan, biasa disapa Hans. Perkenalkan, nama saya Alex Keromjanan, biasa disapa Alex. Oke, baik. Kita masuk ke dalam materi. Di sini materi yang Ibu menjelaskan yaitu interaksi sosial. Pasti kalian tidak asing mendengar kata interaksi sosial. Nah, interaksi sosial di sini yang dimaksud adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, sebelum melanjutkan materinya, di sini Ibu mau menanyakan jika ada yang tahu apa contoh dari interaksi antara individu dan individu. Bila ada yang bisa menjawab, silakan. Oh ya udah nanti. Oke, Ibu akan memberikan contohnya. Contoh interaksi antara individu dengan individu yaitu seperti ini. Ibu menjelaskan kayak Nyong Karmomianan, kayak dia akan sulit dalam materi, dia akan bertanya kepada Ibu kata seperti, Bu ini kata penjelasan materinya seperti apa, Bu ini seperti apa. Oke, nanti disitulah Ibu akan menjawab pertanyaan dari Nyong Karmomianan. Nah, itulah contoh interaksi antara individu dengan individu. Sedangkan interaksi antara individu dengan kelompok seperti Nyong Ahejaan dengan Nyong Omaratan satu kelompok. Di situ kan mereka membahas tentang isi materi yang berjudul interaksi. Nah, di situ kan nanti di antara kalian berdua tidak ada yang memahami apa itu interaksi. Nah, otomatis nanti kalian berdua akan bertanya kepada Ibu. Ibu kan sebagai individu, kalian dua kan sebagai kelompok. Jadi Ibu akan menjelaskan kepada kalian dua apa itu interaksi sosial. Jadi dari situ itulah sedikit contoh interaksi antara individu dan kelompok. Sedangkan kelompok dengan kelompok seperti Nyong Kagumianan dengan Nyong Omaratan satu kelompok, Nyong Orejaan satu kelompok dengan yang satunya. Itu kan kalian berdebat tentang suatu materi. Kayak Nyong Omaratan bertanya kepada kelompoknya Nyong Orejaan begini. Nanti sebaliknya kelompok Orejaan seperti itu lagi. Nah, kemudian di sini ada interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi disosiatif. Nah, interaksi asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Sedangkan interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik perpecahan baik individu maupun kelompok. Nah, di sini bakal memberikan contoh apa itu interaksi sosial asosiatif. Contoh interaksi sosial asosiatif yaitu mengarah kepada kesatuan dan kerjasama seperti gotong royong, kerjasama antara teman dengan teman atau saling membantu begitu. Nah, sedangkan interaksi sosial disosiatif itu perpecahan konflik kayak Nyong Karmomianan dia berprovokasi kepada Nyong ini kata tentang ini menceritakan tentang kebusukan temannya yang satu. Jadi otomatis dia terpancing, makanya itu terjadilah konflik atau perpecahan antar teman. Juga antar kelompok seperti yang kita lihat politik sekarang itu kan banyak yang panas karena berbeda pendapat. Nah, sekarang di sini interaksi sosial tidak hanya punya pengertian umum, tetapi juga menurut beberapa para ahli. Salah satu contoh yaitu Gilin yang mengatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Yang dikatakan Gilin ini yaitu yang dimaksud itu
manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, manusia membutuhkan pendamping hidup atau teman hidup untuk melengkapi hidupnya yang berkekurangan atau ini seperti itu. Nah, ada juga syarat interaksi sosial. Yang pertama, 1. Kontak sosial. 2. Komunikasi. Yang pertama, kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Atau kontak artinya sama-sama menyentuh, tapi dalam interaksi sosial, kontak tidak selalu terjadi interaksi atau hubungan fisik, karena orang lain bisa berbicara melalui telepon. Yang sekarang dunia canggih mengatakan nyongkar memianan contohnya ada di Ambon, sementara yang jalan di Malang, yang kayak seperti kalian berdua sama-sama saling ingin mau bertemu tapi tidak jadi karena keadaan sekarang yang kita alami itu virus corona, jadi bisa melalui video call. Yang keempat, ciri-ciri interaksi sosial. Komunikasi itu 1. Berkomunikasi dengan itu seperti gerakan fisik atau pembicaraan atau sikap, kayak berkomunikasi secara langsung atau maupun tidak langsung, kayak contoh seperti yang tadi yang ibu jelaskan. Terus yang ciri-ciri interaksi sosial, 1. Jumlah pelaku lebih dari 1 orang atau hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. 2. Adanya komunikasi simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah simbol yang disampaikan harus dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi agar komunikasi tersebut berjalan dengan lancar. 3. Dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama atau mengarah kepada pertentangan. Ada juga bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja sama saling tolong-menolong untuk mencapai tujuan bersama. Contoh seperti yang tadi, kerjasama itu dalam bentuk bergotong royong untuk mencapai tujuan bersama tuh, kayak lihat kayak lingkungan ini dia membawa penyakit atau itu kan kita sama-sama satu lingkungan bekerja sama untuk membersihkan lingkungan tersebut agar tidak semua yang tertinggal di tempat itu tidak terkena penyakit. Itu contoh kerjasama. Kedua, akomodasi. Akomodasi di sini adalah suatu proses penyelesaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan, kemudian berupaya mengatasi ketegangan. Tujuannya itu mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan serta untuk mencegah terjadinya konflik. Nah, kayak contoh seperti akomodasi yang di sini itu penyelesaian diri atau kelompok manusia yang saling bertentangan. Kayak Nyong Karmomiana dia bertentangan dengan Nyong Omeratan. Di situ nanti Nyong Olejan tidak mungkin berpihak ke sini, tidak mungkin berpihak ke sini. Otomatis dia mencari jalan pintas atau mencari jalan keluar untuk di mana kedua temannya itu sama-sama berdamai, supaya tidak ada namanya konflik atau perpecahan antara teman. Yang ketiga, akulturasi. Akulturasi di sini adalah penerimaan unsur-unsur baru untuk menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Akulturasi merupakan hasil dan perpaduan dua kebudayaan yang berbeda. Contohnya kayak contoh akulturasi yaitu seperti budaya luar yang sekarang kan lagi tren di kalangan anak muda, kalangan remaja. Kayak contohnya berpakaian di barat kan berpakaian secara terbuka, otomatis itu kan mempengaruhi dari negara lain atau daerah lain untuk dapat saya pakai pakaian seperti ini, harus kayak artis ini atau kayak dia punya fans atau dia punya ini pakaian seperti itu, model rambut maupun model gaya berpakaian. Kayak sekarang yang tadinya anak baik-baik mau ini menjadi baik tapi terpengaruh oleh budaya luar.
Oke, di sini sampai di sini penjelasan tentang materi ini apa interaksi sosial. Sampai di sini lah pertemuan kita pada hari ini. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih.